Sebenarnya gue bilang pemimpin muda mesti hati-hati sih. Karena gini, sebenarnya gue appreciate anak-anak muda tuh pada kreatif banget gitu ya. Gue bilang apalagi anak-anak Gen Z tuh ya, mereka tuh sangat vokal, ambisius, gak bisa dipungkirin juga tuh mereka yang gastor banget gitu loh. Ya, ngerti kan maksud gue? Kayak yang bener-bener nggak peduli lah gitu soal race gitu. Compare sama yang senior, mungkin kalau misalkan gue nggak dapetin apa yang gue mau, ya udah it's fine gitu. Cuman kalau misalkan anak-anak muda itu gue perhatiin lebih yang kayak gue harus dapat ini, gue idealis gitu, lebih idealis gitu. Gue mau dapetin apa ya gue harus dapetin apa gitu loh. Cuman ya itu juga bisa jadi salah satu cons kalau menurut gue nih. Kayak gue perhatiin anak-anak muda, ya termasuk dari circle gue, environment gue lah gitu kan, gue juga tergolong anak muda lah gitu. Banyak juga yang songong atau mungkin berasa gue tuh udah paling tahu, gue tuh udah paling hebat lah gitu loh. Walaupun gue belum banyak experience nih, tapi gue udah gini gitu. Jadi mereka tuh ngambil dari achievement mereka gitu kan. Ya gak bisa dipungkirin juga konsnya itu takutnya mereka lebih menghalalkan segala cara, even cara-cara yang mereka tuh udah nggak mikir rasional lagi lah, udah termasuknya destruktif untuk dapetin apa yang mereka mau. Cuman kalau buat jadi pemimpin itu anak muda sih bisa banget, dan gue bilang sebenarnya bagus banget gitu loh, asal mereka diasah dan ada pemimpin yang bisa jadi contoh mereka juga gitu loh, as long as they're guided kalau menurut gue. Oke, ini menurut gue pribadi sih ya, kalau anak muda itu lebih kreatif, mereka tuh lebih difasilitasin gitu loh dengan teknologi, terus juga sekarang kan everything serba sosmed gitu ya. Gue sendiri gak ada gue baca koran, update news tuh dari koran, gue semua tuh dari sosmed gitu. Jadi let's say anak-anak muda sekarang tuh lebih privilege gitu loh dengan yang mereka dapet ya, mereka bisa akses everything so easy dibanding sama orang-orang yang zaman dulu ya. I'm not saying ada gap jauh banget lah gitu kesannya kayak gue sama lo gitu, enggak kan. Cuman anak muda sekarang tuh lebih privilege aja gitu dengan akses yang mereka punya, jadi mereka otomatis juga bisa lebih kreatif, bisa lebih banyak explore gitu loh buat hal-hal baru, dan mereka bisa dibilang fast learner gitu. Jadi kalau buat leadership, buat mereka innovate something new itu tuh cepet sih kalau gue bilang ya. Including sekarang social media, everyone can be a content creator, everyone can innovate their own content, everyone can make something gitu kan di social media, dan mereka berani mengekspresikannya gitu, karena yang gue bilang tadi, mereka nggak takut buat ngambil resiko. Gimana caranya itu, iya sih, ini depends dari senior-seniornya juga. The senior holds big roles gitu ya buat calon-calon pemimpin muda. Mereka bisa kasih contoh yang baik, mereka juga bisa yang namanya tuh kasih contoh experience mereka lah gitu. Karena kan otomatis senior tuh punya pengalaman dan jam terbang lebih banyak ya. Itu nggak bisa dipungkirin lah gitu, jam terbang nggak bisa bohong. Dan kalau anak-anak mudanya nih ngelihat good exemplary dari yang lebih senior, ya itu yang akan cenderung mereka ikutin gitu kan. Mereka jadi ada guide, mereka ada benchmarknya nih, harus kayak gini. Kalau bisa bahkan gue lebih bagus gitu kan. Apalagi mereka ambisius gitu. Dan sebisa mungkin ya senior-senior tuh juga memberikan mereka kesempatan. Jadi yang muda-muda nih juga ada kesempatan untuk explore, untuk take responsibilities gitu. Mulai dari yang kecil aja dulu, nggak harus yang langsung gede, it's okay. Cuman setelah udah dikasih responsibilities dan kita juga yang anak-anak muda bisa kasih proof, pemimpin juga sebaiknya ngasih apresiasi. Karena dengan gitu kita akan ngerasa involved, kita akan ngerasa valued, oh kita being heard, being seen, being appreciated gitu ya. Dan abis itu nggak lupa juga yang kita nih, yang muda-muda juga take time to reflect to ourselves buat evaluate apa yang bisa di-improve lagi.